Musik intro ceria dengan suara meong. Halo para budak korporatnya para Anabul. Selamat datang kembali di channel yang akan membuatmu lebih mengerti kenapa kucingmu menatapmu dengan pandangan menghakimi dari atas lemari. Pernah nggak sih pas lagi panas-panasnya, kamu lihat kucingmu rebahan kayak adonan gagal di lantai? Napasnya agak terengah-engah, terus kamu mikir, kasian banget ini tuan besar, pasti gerah sama bulu tebalnya. Apa aku cukur aja ya biar dia adem? Ide yang tampaknya brilian kan? Menunjukkan kasih sayang seorang hamba kepada majikannya. Tapi, kalau aku bilang ide itu sebenarnya adalah sebuah kesalahan fatal, ya kamu nggak salah dengar. Niat baikmu itu justru bisa membahayakan si bola bulu kesayanganmu. Di video kali ini, kita akan bongkar mitos terbesar di dunia perkucingan, mencukur bulu saat panas. Siap-siap kaget ya. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar, siapa nama bos besar di rumahmu yang hampir jadi korban hairstylist dadakan? Oke, sebelum kita masuk ke daftar dosa-dosa mencukur kucing, kita perlu sedikit flashback ke pelajaran sejarah. Sejarah kucing, bukan sejarah kamu sama mantan. Ingat, nenek moyang kucing domestik kita, Felis silvestris libica, itu asalnya dari mana? Bukan dari puncak gunung salju, tapi dari padang pasir di Timur Tengah. Mereka adalah makhluk gurun. Tubuh mereka sudah didesain oleh alam selama ribuan tahun untuk bertahan hidup di suhu ekstrem, baik panas maupun dingin. Dan salah satu alat bertahan hidup paling canggih yang mereka miliki? Ya, betul sekali, bulu mereka. Jadi menganggap bulu mereka sebagai jaket musim dingin yang menyiksa saat panas itu sama kayak mengira orang Eskimo pakai baju tebal karena mereka suka gerah. Logikanya kebalik, teman-teman. Bulu itu adalah teknologi termoregulasi canggih, AC, dan penghangat alami dalam satu paket. Jadi mari kita lihat lebih dalam kenapa main-main dengan AC alami ini adalah ide yang sangat buruk. Mitos pertama dan paling utama. Bulu tebal bikin kucing kepanasan. Ini adalah kesalahpahaman terbesar yang diwariskan turun-temurun di kalangan pemilik kucing. Kita sebagai manusia, kalau pakai jaket tebal di tengah hari bolong, ya pasti mandi keringat. Jadi kita secara otomatis memproyeksikan perasaan itu ke kucing kita. Oh, lihat bulunya tebal sekali, pasti dia tersiksa. Padahal cara kerja bulu kucing itu sangat berbeda. Bulu mereka tidak memerangkap panas dari luar, sebaliknya bulu itu berfungsi sebagai penghalang. Ada lapisan udara yang terperangkap di antara helai-helai bulu dan kulit mereka. Lapisan udara ini bertindak seperti insulasi pada termos. Kalau kamu isi termos dengan air dingin, airnya akan tetap dingin lebih lama kan? Nah, lapisan udara di bulu kucing juga begitu. Dia membantu menjaga suhu tubuh kucing tetap stabil dan lebih sejuk, mencegah panas dari lingkungan luar langsung menyentuh kulit mereka. Jadi, saat kamu mencukur bulu itu, kamu sebenarnya sedang merusak sistem pendingin canggih yang sudah diberikan alam. Mari kita perdalam soal konsep insulasi ini. Bayangkan rumahmu di musim panas. Dinding rumahmu itu kan tebal. Fungsinya untuk apa? Untuk mencegah panas dari luar masuk ke dalam, sehingga ruangan di dalam tetap sejuk. Nah, bulu kucing itu adalah dinding rumah bagi tubuhnya. Bulu mereka terdiri dari dua lapisan utama, pada sebagian besar ras, guard hairs, atau bulu luar yang lebih kasar dan panjang, serta undercoat, atau bulu dalam yang lebih halus dan padat. Kombinasi kedua lapisan ini menciptakan sebuah sistem pertahanan yang luar biasa. Bulu luar memantulkan sebagian sinar matahari, sementara bulu dalam yang padat menciptakan kantong-kantong udara kecil yang saya sebutkan tadi. Kantong udara ini adalah isolator termal yang brilian. Dia memperlambat transfer panas dari lingkungan ke kulit kucing. Jadi ketika matahari bersinar terik, kulit kucing tidak langsung terpapar panas 35 derajat Celcius, melainkan suhunya tetap terjaga berkat buffer zone yang diciptakan oleh bulu-bulunya. Mencukur habis bulu ini sama saja dengan merobohkan dinding rumahmu saat musim panas dan berharap di dalam tetap sejuk. Mustahil, kan? Sekarang, kita masuk ke bahaya nyata pertama. Setelah kamu nekat mencukur si Anabul, sunburn, alias kulit terbakar matahari. Ya, kucing bisa kena sunburn, dan itu sangat menyakitkan bagi mereka. Kulit kucing, terutama yang berwarna terang seperti kucing putih atau kucing dengan bercak putih, sangat sensitif dan tidak dirancang untuk terpapar sinar matahari langsung dalam waktu lama.
Bulu adalah lapisan pelindung UV alami mereka. Tanpa bulu, kulit mereka yang tipis dan pucat itu akan langsung terpanggang oleh sinar UVA dan UVB. Coba bayangkan kamu, yang biasa pakai baju lengkap, tiba-tiba disuruh berjemur di pantai tanpa sunblock sama sekali. Pasti kulitmu langsung merah, perih, dan mengelupas kan? Nah, itulah yang akan dialami kucingmu. Mereka akan merasa sangat tidak nyaman, kesakitan, dan bisa jadi trauma. Luka bakar akibat matahari juga bisa menyebabkan infeksi sekunder jika kulitnya melepuh dan terluka. Ini bukan lagi soal biar adem, ini sudah masuk ke ranah penyiksaan tanpa sadar. Bahaya lanjutan dari sunburn yang sering tidak kita sadari adalah risiko kanker kulit. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini adalah fakta medis. Paparan sinar UV yang berulang dan berlebihan pada kulit yang tidak terlindungi secara signifikan meningkatkan risiko pengembangan squamous cell carcinoma, salah satu jenis kanker kulit yang cukup umum pada kucing. Area yang paling rentan adalah ujung telinga, hidung, dan kelopak mata, yaitu area-area di mana bulunya memang sudah tipis. Sekarang bayangkan jika kamu mencukur seluruh tubuhnya. Kamu baru saja mengubah seluruh permukaan tubuhnya menjadi area yang rentan. Kanker kulit pada kucing sama seriusnya seperti pada manusia. Pengobatannya bisa sangat mahal, melibatkan operasi, dan tentu saja sangat membuat stres baik bagi kucing maupun pemiliknya. Jadi, dengan satu kali tindakan mencukur atas nama kasih sayang, kamu bisa saja tanpa sengaja membuka jalan bagi penyakit mematikan di kemudian hari. Apakah sepadan? Tentu saja tidak. Mitos kedua. Mencukur bisa mengurangi bulu rontok di rumah. Oh, ini argumen favorit para pemilik kucing yang sudah lelah berperang dengan vacuum cleaner. Logikanya sederhana. Kalau bulunya pendek, rontoknya juga sedikit. Salah besar, teman-teman. Mencukur sama sekali tidak menghentikan proses kerontokan. Kerontokan adalah siklus alami pertumbuhan bulu, sama seperti rambut kita. Kucing akan tetap melepaskan bulu-bulu matinya, tidak peduli seberapa panjang bulu itu. Yang terjadi setelah dicukur adalah bulu yang rontok jadi lebih pendek dan tajam seperti jarum. Bulu-bulu kecil dan tajam ini justru lebih sulit dibersihkan. Mereka akan menancap di sofa, karpet, dan pakaianmu seperti duri-duri kecil. Kalau bulu panjang yang rontok masih mudah terlihat dan diangkat, bulu pendek hasil cukuran ini akan menjadi debu bulu yang menyebar kemana-mana dan lebih mudah terhirup. Jadi, alih-alih menyelesaikan masalah, kamu justru menciptakan masalah baru yang lebih menjengkelkan. Solusi untuk bulu rontok itu bukan gunting, tapi sisir. Bahaya fisik saat proses mencukur, luka dan iritasi. Coba perhatikan baik-baik kulit kucingmu. Sangat tipis, elastis, dan mudah bergerak. Berbeda jauh dengan kulit manusia yang lebih tebal dan kencang. Mencukur kucing itu bukan seperti mencukur jenggot lo. Resiko untuk melukai kulitnya dengan pisau cukur atau clipper itu sangat tinggi, bahkan untuk groomer profesional sekalipun. Satu gerakan yang salah, kulitnya bisa sobek. Luka kecil sekalipun bisa berubah menjadi infeksi bakteri yang serius, yang berujung pada abses yang menyakitkan dan butuh perawatan dokter hewan. Selain luka gores, getaran dan panas dari alat cukur juga bisa menyebabkan iritasi kulit yang parah, yang dikenal sebagai clipper burn. Kulitnya akan menjadi merah, gatal, dan meradang. Kucingmu yang malang akan terus menjilati area yang iritasi, yang justru akan memperparah kondisinya. Jadi, kamu berniat membuatnya nyaman dari panas, tapi malah memberinya rasa sakit dan gatal yang menyiksa. Aspek psikologis yang sering terlupakan, stres dan trauma. Kucing adalah makhluk yang sangat mengandalkan rutinitas dan teritorial. Proses dicukur itu sendiri adalah pengalaman yang sangat menegangkan bagi kebanyakan kucing. Bayangkan, kamu dipegangi oleh orang asing, atau bahkan oleh pemilikmu, tubuhmu dikekang, lalu ada benda berisik, bergetar, dan panas yang ditempelkan ke seluruh tubuhmu. Ini adalah mimpi buruk bagi hewan yang dasarnya adalah penyendiri dan tidak suka dikekang. Banyak kucing yang mengalami trauma berat setelah dicukur. Mereka bisa menjadi lebih penakut, agresif, atau bahkan bersembunyi berhari-hari. Selain trauma prosesnya, mereka juga bisa merasa telanjang dan rentan setelah kehilangan bulunya. Bulu adalah bagian dari identitas dan pertahanan diri mereka. Kehilangan itu secara tiba-tiba bisa membuat mereka merasa tidak aman dan cemas. Jangan remehkan dampak psikologis ini, karena stres kronis bisa memicu berbagai masalah kesehatan lain pada kucing. Masalah sosial di dunia kucing.
Kamu siapa? Ini mungkin terdengar lucu, tapi ini nyata. Jika kamu punya lebih dari satu kucing di rumah, mencukur salah satunya bisa mengganggu keseimbangan sosial di antara mereka. Kucing sangat mengandalkan indera penciuman untuk mengenali satu sama lain. Proses mencukur, ditambah dengan bau dari sampo atau produk grooming, bisa mengubah bau khas kucingmu. Kucing lain di rumah mungkin tidak akan mengenalinya. Mereka akan menganggap si kucing yang baru dicukur sebagai kucing asing yang menyusup ke wilayah mereka. Reaksinya bisa berupa desisan, cakaran, bahkan perkelahian serius. Kucingmu yang sudah stres karena dicukur, sekarang harus menghadapi penolakan dan agresi dari teman serumahnya sendiri. Ini bisa menjadi pengalaman yang sangat menyedihkan dan membingungkan baginya. Kamu berniat baik, tapi malah membuatnya dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Sungguh ironis, bukan? Masalah pertumbuhan kembali bulu yang tidak sempurna. Banyak pemilik kucing yang berasumsi bahwa setelah dicukur, bulu kucing akan tumbuh kembali lebat dan indah seperti semula. Kenyataannya tidak selalu begitu. Terkadang, bulu yang tumbuh kembali memiliki tekstur yang berbeda, lebih kasar, atau lebih tipis dari sebelumnya. Warnanya pun bisa sedikit berubah. Pada beberapa kasus yang lebih parah, terutama pada kucing senior atau yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, bulunya mungkin tidak akan pernah tumbuh kembali dengan sempurna. Fenomena ini disebut post-clipping alopecia. Akan ada area-area botak atau pitak di tubuhnya yang tidak mau ditumbuhi bulu lagi. Kamu baru saja mengubah kucingmu yang tadinya anggun berbulu lebat menjadi kucing dengan gaya rambut yang, unik secara permanen. Ini adalah resiko yang sangat nyata. Apakah kamu siap jika mahkota kebanggaan kucingmu tidak akan pernah kembali seperti sedia kala? Perlindungan dari gigitan serangga dan parasit. Bulu kucing bukan hanya pelindung dari suhu dan sinar matahari. Ia juga merupakan benteng pertahanan fisik pertama melawan gigitan serangga seperti nyamuk, kutu, dan tungau. Lapisan bulu yang tebal menyulitkan para parasit kecil ini untuk mencapai dan menggigit kulit. Saat kamu mencukur habis benteng pertahanan ini, kamu seolah-olah menggelar karpet merah dan berkata, "Silakan, para nyamuk dan kutu, pesta darah gratis di sini." Kulit yang terekspos menjadi sasaran empuk. Gigitan nyamuk tidak hanya menyebabkan gatal dan bentol, tapi juga bisa menularkan penyakit berbahaya seperti cacing jantung, heartworm. Demikian pula dengan kutu yang bisa menyebabkan anemia dan menularkan parasit darah. Jadi, dengan menghilangkan bulunya, kamu tidak hanya membuatnya rentan terhadap panas, tapi juga terhadap serangan pasukan kecil yang membawa penyakit. Ini adalah contoh nyata dari keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Kapan sebenarnya mencukur diperbolehkan? Nah, setelah semua horor tadi, apakah ada kondisi di mana mencukur kucing itu dibenarkan? Tentu saja ada, tapi ini adalah kasus-kasus khusus yang bersifat medis dan harus berdasarkan rekomendasi dokter hewan. Contoh pertama adalah jika bulu kucing mengalami matting atau gimbal yang sangat parah. Bulu yang gimbal ini bisa menarik kulit dengan kencang, menyebabkan rasa sakit, membatasi gerakan, dan menjadi sarang bagi kutu dan infeksi kulit. Jika sudah terlalu parah dan tidak bisa diurai dengan sisir, mencukur adalah satu-satunya solusi. Alasan medis lainnya adalah untuk persiapan operasi, membersihkan luka yang parah, atau untuk penanganan kondisi kulit tertentu seperti infeksi jamur yang luas. Jadi, kuncinya adalah mencukur itu alat medis, bukan alat kosmetik untuk musim panas. Jangan pernah melakukannya tanpa konsultasi dan alasan medis yang jelas dari ahlinya. Solusi alternatif yang jauh lebih baik, sikat dan sisir. Jadi, kalau tidak boleh dicukur, lalu bagaimana cara membantu kucing kita menghadapi hawa panas? Jawabannya sederhana dan membosankan, tapi sangat efektif. Grooming teratur. Menyisir bulu kucingmu setiap hari adalah cara terbaik. Kenapa? Pertama, menyisir akan mengangkat bulu-bulu mati dari lapisan undercoat. Bulu mati yang menumpuk inilah yang sebenarnya memerangkap panas dan menghambat sirkulasi udara. Dengan menyingkirkannya, kamu membantu AC alami kucingmu bekerja lebih efisien. Kedua, ini mengurangi jumlah bulu yang rontok di perabotan rumahmu. Solusi nyata untuk masalah rontok. Ketiga, ini mencegah terbentuknya bulu gimbal atau matting yang menyakitkan. Dan yang terakhir, sesi menyisir bisa menjadi momen bonding yang menyenangkan antara kamu dan si Anabul, memperkuat ikatan kalian. Jadi, lupakan alat cukur dan ambillah sikat yang bagus.
Itu adalah investasi terbaik untuk kenyamanan kucingmu. Ciptakan lingkungan yang sejuk di dalam rumah. Ini sebenarnya solusi yang paling logis. Daripada mengubah fisik kucingmu, lebih baik ubah lingkungannya. Kamu tidak perlu menyalakan AC 24 jam sehari sampai tagihan listrikmu bikin pingsan. Ada banyak cara sederhana untuk membuat rumah lebih sejuk. Nyalakan kipas angin dengan kecepatan rendah. Angin sepoi-sepoi sudah cukup untuk membantu proses penguapan dan pendinginan pada tubuh kucing. Kamu juga bisa menutup tirai atau gorden di siang hari untuk menghalangi panas matahari masuk. Sediakan beberapa pilihan tempat tidur yang sejuk. Kucing secara alami akan mencari permukaan dingin seperti lantai keramik atau ubin. Kamu bisa meletakkan handuk basah, tapi sudah diperas di lantai tempat favoritnya, atau bahkan membeli cooling mat atau alas pendingin khusus hewan peliharaan yang sekarang banyak dijual. Dengan sedikit kreativitas, kamu bisa mengubah rumahmu menjadi surga yang sejuk bagi si bos. Pentingnya hidrasi, air, dan lebih banyak air. Dehidrasi adalah musuh utama saat cuaca panas. Kucing, sebagai keturunan makhluk gurun, memiliki dorongan minum yang relatif rendah. Jadi, kita harus proaktif untuk memastikan mereka cukup minum. Selalu sediakan beberapa mangkuk air bersih di berbagai sudut rumah. Ganti airnya setiap hari agar tetap segar. Banyak kucing lebih suka minum dari air yang mengalir, jadi mempertimbangkan untuk membeli water fountain atau air mancur khusus kucing adalah ide yang sangat bagus. Selain itu, cara paling efektif untuk meningkatkan asupan cairan adalah melalui makanan. Berikan makanan basah, wet food, setidaknya sekali sehari. Makanan basah memiliki kandungan air sekitar 70–80%, yang secara signifikan akan membantu menjaga kucingmu tetap terhidrasi dengan baik dari dalam. Anggap saja ini seperti memberinya sup dingin yang menyegarkan. Bagaimana dengan lion cut? Apakah itu pengecualian? Lion cut atau potongan singa adalah gaya cukur di mana bulu di badan dicukur pendek, tapi bulu di kepala, kaki, dan ujung ekor dibiarkan panjang, membuatnya terlihat seperti singa kecil. Gaya ini memang terlihat lucu dan seringkali dianggap sebagai jalan tengah. Tapi, apakah ini aman? Jawabannya, tetap saja berisiko. Meskipun sebagian bulu dibiarkan, area tubuh yang dicukur tetap akan kehilangan semua manfaat perlindungan yang sudah kita bahas. Rentan terhadap sunburn, gigitan serangga, dan kehilangan kemampuan insulasi. Jadi, semua bahaya itu tetap ada, hanya saja di area yang lebih terbatas. Lion cut seharusnya hanya dipertimbangkan untuk kasus medis yang sama seperti mencukur penuh, yaitu matting, parah yang tidak bisa diatasi lagi. Jangan pernah melakukannya hanya untuk alasan estetika atau karena kamu pikir itu lucu. Kucingmu mungkin tidak akan merasa selucu itu saat kulitnya terbakar matahari. Kenali tanda-tanda heat stroke atau sengatan panas pada kucing. Ini jauh lebih penting daripada memikirkan soal cukur-mencukur. Sebagai pemilik yang bertanggung jawab, kita harus tahu gejala-gejala saat kucing benar-benar dalam bahaya karena kepanasan. Tanda-tanda awal heat stroke antara lain napas yang terengah-engah dan cepat, panting, ngiler berlebihan, detak jantung yang cepat, dan gusi yang berwarna merah terang. Kucing juga bisa terlihat lesu, gelisah, sempoyongan saat berjalan, atau bahkan muntah. Jika kamu melihat tanda-tanda ini adalah kondisi darurat medis. Segera pindahkan kucingmu ke tempat yang sejuk dan teduh. Basahi tubuhnya dengan air dingin, bukan air es, atau lap dengan handuk basah, terutama di area perut dan telapak kaki. Beri dia sedikit air minum jika dia mau. Dan yang terpenting, segera hubungi atau bawa ke dokter hewan. Mengetahui gejala ini dan bertindak cepat bisa menyelamatkan nyawa kucingmu. Bulu sebagai alat komunikasi dan sensor. Fungsi bulu kucing ternyata lebih dari sekadar pelindung fisik. Bulu, terutama kumis, vibrissae, yang tidak hanya ada di moncongnya, tapi juga di atas mata dan di belakang kaki depannya, adalah alat sensor yang sangat canggih. Bulu-bulu di seluruh tubuhnya juga terhubung ke ujung-ujung saraf yang membantu kucing merasakan lingkungannya. Mereka bisa merasakan perubahan aliran udara yang sangat kecil, membantu mereka mendeteksi mangsa atau bahaya tanpa melihatnya. Saat kamu mencukur bulu-bulunya, kamu secara efektif mematikan sebagian dari sistem sensorik ini. Ini seperti menyuruh seseorang berjalan di ruangan gelap dengan telinga dan tangan ditutup. Kucing bisa merasa bingung dan kurang percaya diri dalam bergerak.
Ini menambah lagi satu lapisan stres psikologis yang tidak perlu. Bulu mereka adalah bagian integral dari bagaimana mereka melihat dan merasakan dunia di sekitar mereka. Perlindungan terhadap dingin di malam hari. Kita sering lupa bahwa di banyak tempat, bahkan saat musim panas, suhu bisa turun cukup drastis di malam hari. Bulu yang sama yang melindungi kucing dari panas di siang hari, juga akan melindunginya dari hawa dingin di malam hari. Sistem insulasi ini bekerja dua arah. Ia menjaga panas tubuh agar tidak cepat keluar saat udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Kucing yang dicukur akan sangat rentan terhadap kedinginan, terutama di malam hari atau di ruangan ber-AC. Mereka bisa kedinginan dan bahkan berisiko mengalami hipotermia jika suhu turun terlalu banyak. Jadi, bulu mereka memberikan keseimbangan termal yang sempurna sepanjang 24 jam. Dengan mencukurnya, kamu mengganggu keseimbangan ini dan memaksa tubuhnya bekerja ekstra keras untuk menjaga suhu normal, yang bisa melelahkan dan membuat stres sistem metabolismenya. Anatomi kulit dan bulu, lapisan pelindung terluar. Mari kita lihat dari sudut pandang biologi. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh kucing, dan bulu adalah bagian dari organ ini. Fungsi utamanya adalah sebagai barikade pertahanan pertama melawan dunia luar. Ia melindungi dari goresan, benturan, bakteri, jamur, dan kotoran. Setiap helai bulu juga dilapisi oleh sebum, minyak alami yang diproduksi oleh kelenjar di kulit. Sebum ini membuat bulu menjadi sedikit anti air dan menjaga kulit tetap lembab dan sehat. Ketika kamu mencukur, kamu tidak hanya menghilangkan bulunya, tapi juga mengganggu keseimbangan produksi sebum dan lapisan mikroba, baik di permukaan kulit. Hal ini bisa membuat kulit menjadi kering, pecah-pecah, dan lebih rentan terhadap berbagai macam infeksi kulit dan iritasi. Jadi, pikirkan bulu kucing bukan sebagai hiasan, tapi sebagai bagian vital dari sistem kekebalan tubuhnya. Kesimpulan singkat, mengapa mencukur adalah ide buruk? Jadi, mari kita rekap semua alasan kenapa kamu harus membuang jauh-jauh ide untuk mencukur kucingmu saat panas. Pertama, kamu merusak sistem pendingin alaminya. Kedua, kamu membuatnya rentan terhadap sunburn dan kanker kulit yang mematikan. Ketiga, kamu tidak menyelesaikan masalah bulu rontok, malah membuatnya lebih parah. Keempat, ada risiko tinggi melukai kulitnya saat proses mencukur. Kelima, kamu bisa menyebabkan trauma psikologis dan stres yang parah. Keenam, kamu mengganggu interaksi sosialnya dengan kucing lain. Ketujuh, ada risiko bulunya tidak akan tumbuh kembali dengan normal. Kedelapan, kamu menghilangkan perlindungannya dari gigitan serangga pembawa penyakit. Singkatnya, tidak ada satupun keuntungan nyata dari mencukur kucing untuk alasan non-medis. Manfaat yang kamu bayangkan hanyalah mitos, sementara bahayanya sangat nyata dan beragam. Cintailah bulu kucingmu. Jadi, sekarang kalian tahu kan, teman-teman? Bulu lebat pada kucingmu itu bukan kutukan saat musim panas, tapi justru sebuah anugerah. Itu adalah superpower mereka, armor canggih serba bisa yang melindungi mereka dari panas, dingin, sinar UV, goresan, hingga gigitan nyamuk. Niat baik kita untuk membuat mereka nyaman terkadang bisa salah arah jika tidak didasari oleh pengetahuan yang benar. Alih-alih memegang alat cukur, lebih baik kita pegang sisir, sediakan air segar, dan pastikan rumah kita jadi tempat berteduh yang nyaman bagi mereka. Ingat, meskipun mereka sering bertingkah seolah kita ini hanya staf pembuka kaleng makanan, mereka adalah anggota keluarga kita yang berharga. Dan sudah tugas kita untuk merawat mereka dengan cara yang terbaik dan teraman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe biar nggak ketinggalan info penting lainnya. Dan share video ini ke teman-teman cat parent kalian yang lain. Mari kita bersama-sama menghentikan mitos berbahaya ini. Nah, sebagai penutup, aku mau tanya, apa sih cara paling aneh atau paling kreatif yang pernah kamu lakukan biar kucingmu nggak kepanasan di rumah? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.